Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Apotek Sinar Sehat. Di video kali ini saya akan membahas mengenai obat pengencer dahak. Yang kemarin adalah obat pengencer dahak, contohnya adalah mucohexin. Tetapi di sini saya akan membahas mengenai obat pengencer dahak lainnya, yaitu asetilsistein. Jadi teman-teman di sini bisa mengetahui perbedaan ataupun persamaan dari mucohexin dan asetilsistein. Nah, teman-teman apakah masih ingat pada saat kita mengalami COVID? Nah, itu orang-orang atau pasien-pasien yang terkena COVID itu biasanya kan susah untuk mengeluarkan dahak ya teman-teman. Nah, tenaga kesehatan khususnya dokter biasanya memberikan resep asetilsistein. Itu gunanya supaya apa? Supaya dahak yang ada di tenggorokan ini tidak masuk ke dalam paru-paru, supaya tidak terjadi supaya dahak yang ada di tenggorokan ini bisa keluar, supaya tidak terjadi pneumonia. Otomatis jika misalnya kita mengalami batuk kemudian ada dahaknya, kalau nggak keluar itu rasanya nggak enak ya teman-teman, takutnya nanti akan terserang pneumonia. Sehingga untuk mengencerkan dahak biasanya digunakan adalah asetilsistein. Nah, sekarang saya akan membahas indikasi atau deskripsi mengenai asetilsistein. Asetilsistein ini ada yang dosisnya 200 mg teman-teman. Kemudian adalah obat generik, ada juga yang obat paten ya teman-teman, kandungannya sama asetilsistein tapi mungkin nama dagangnya berbeda. Tapi di sini yang saya bahas adalah obat generik, yaitu asetilsistein 200 mg. Digunakan sebagai mukolitik ataupun pengencer dahak dan antidot pada pasien yang overdosis terhadap paracetamol. Jadi asetilsistein ini selain untuk mengatasi batuk atau pengencer dahak untuk batuk, ternyata juga bisa sebagai obat antidot untuk yang overdosis terhadap obat paracetamol. Kemudian fungsi mukolitik dari asetilsistein ini adalah bekerja dengan cara mengurangi ikatan disulfida pada matriks mukus atau dahak yang membuat mukus tersebut encer, sehingga mukus tersebut lebih mudah untuk dikeluarkan, dan serta mengurangi menempelnya mukus pada dinding tenggorokan. Asetilsistein ini biasanya menggunakan resep dokter dan simbolnya adalah obat K, yaitu obat keras. Misalnya selain untuk batuk, untuk pengenceran batuk, ternyata asetilsistein ini juga bisa untuk saluran pernapasan akibat penyakit paru-paru. Misalnya aja emfisema, kemudian bronkitis, kemudian fibrosis kistik dan pneumonia. Jadi untuk orang-orang atau pasien-pasien penderita pneumonia biasanya juga diberikan asetilsistein. Kemudian bagaimana cara mengkonsumsi asetilsistein yang benar, yaitu setelah makan teman-teman. Jadi teman-teman sesudah makan baru mengkonsumsi asetilsistein ini. Tetapi ada beberapa yang teman-teman perlu perhatikan terhadap efek samping dari asetilsistein ini, yaitu khususnya pada penderita riwayat asma. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai riwayat asma, sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter. Kemudian penyakit bronkospasme, kemudian tukak lambung. Jadi teman-teman jika mempunyai riwayat tukak lambung juga harus hati-hati mengkonsumsinya. Kemudian varises esofagus dan anak-anak, wanita hamil dan menyusui. Sama seperti misalnya Epexol, kemudian mucohexin dan asetilsistein ini, efek sampingnya juga pada tukak lambung. Jadi obat-obatan yang tadi saya sebutkan itu hati-hati terhadap efek sampingnya, yaitu tukak lambung teman-teman.
Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya edukasikan kali ini, semoga bermanfaat. Dan untuk mendukung channel ini silakan like, subscribe, share, dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan edukasi-edukasi lainnya dari saya. Terima kasih.